warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Mufinah MPDI dan selaku teman-teman sekelas yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kenikmatan sehingga kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua adalah salawat serta salam semoga kita tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yakni addin Islam. Saya Dwi Zahra Damayanti dengan NIM akhir 23 selaku moderator yang akan memandu acara mulai awal sampai akhir. Saya akan memperkenalkan pemateri pada pagi hari ini. Yang pertama ada Mbak Alifah Faifatul Rafifah sebagai pemateri pertama. Pemateri kedua dan ada Mbak Siti Nurul Farida sebagai pemateri pertama. Topik yang akan dibicarakan adalah pengembangan asesmen pembelajaran dan kriteria pencapaian tujuan mencakup kajian formatif, sumatif, dan diagnostik. Untuk kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kriteria tercapaian tujuan kajian formatif, sumatif, dan diagnostik. Pendidikan merupakan proses perencanaan untuk memulihkan suasana belajar yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi dirinya. Salah satu aspek penting dalam pendidikan adalah asesmen pembelajaran yang inklusif, mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai serta mengidentifikasi kendala belajar. Yang kedua, asesmen. Tidak hanya alat evaluasi, tapi juga saran, umpan balik, dan peningkatan pembelajaran. Baik harus dikembangkan secara sistematis, mengikuti perencanaan pelaksanaan dan tindak lanjut hasil asesmen. Asesmen kriteria ketercapaian, indikator mencapai kompetensi dan acuan penyesuaian instrumen asesmen. Bentuk-bentuk asesmen yang pertama itu formatif. Memantau perkembangan dan beri umpan balik. Yang kedua sumatif, menilai pencapaian akhir. Yang ketiga diagnostik, mengidentifikasi kesulitan belajar siswa. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengembangkan asesmen pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, bagaimana merumuskan kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, apa peran asesmen formatif, sumatif, dan diagnostik. Untuk tujuan yang pertama, menjelaskan konsep pengembangan asesmen pembelajaran. Yang kedua, mendeskripsikan kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. Untuk pengembangan asesmen pembelajaran, yang pertama, dalam asesmen pembelajaran terdapat 3 istilah utama. Yang pertama, pengukuran. Yang kedua, non pengukuran. Untuk memperoleh data karakteristik peserta didik, yang pertama itu pengukuran itu proses pembelajaran
angka pada hasil belajar sebagai data kuantitatif. Yang kedua, itu evaluasi, proses pemberian makna atau kualitas terhadap hasil pengukuran. Yang ketiga, teks. Memberi makna atau kualitas dari hasil pengukuran. Membandingkan angka hasil pengukuran dengan kriteria tertentu. Yang ketiga, kriteria bisa ditentukan sebagai sebelum atau sesudah pengukuran. Seperti alat ukur berupa tugas atau pertanyaan untuk mengukur pemahaman peserta didik. Kriteria tercapainya tujuan pembelajaran. Kriteria tercapaian tujuan pembelajaran yang pertama itu dikembangkan saat guru menyesuaikan modul ajar. Yang kedua menjadi dasar dalam pembuatan instruksi 70 per 85 sampai 85 sampai 100. Selain itu, fase capai pembelajaran dibagi dari fase A hingga fase F. Mencakup itu untuk yang pertama itu PAUD. Satu fase fondasi, yang kedua pendidikan dasar dan menengah enam fase yang A sampai F. Fase A itu untuk kelas 1 sampai kelas 2 SD atau MI. Yang kedua fase B kelas 3 sampai kelas 4 SD atau MI. Untuk fase C kelas 5 sampai kelas 6 SD sampai SD atau MI. Yang fase D kelas 7 sampai kelas 9 SMP atau MTSN atau MTS. Fase E kelas 10 SMA atau SMK atau SMA. Fase F kelas 11 sampai kelas 12 SMA, SMK, SMA. Mencakup seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah. Peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual. Gunakan capaian pembelajaran pendidikan khusus. Jadi untuk peserta didik berkebutuhan khusus itu perlu utama pembelajaran. Tanpa hambatan intelektual, gunakan capaian pembelajaran umum dengan modifikasi kurikulum. Baik, terima kasih. Dilanjutkan ke materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan peran asesmen formatif, sumatif, sama diagnostik dalam mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama itu adalah asesmen formatif. Apa sih itu asesmen formatif? Asesmen formatif ini adalah proses penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Untuk memantau perkembangan, beriman balik dan perbaikan proses. Jadi asesmen formatif ini untuk memantau atau melihat perkembangan dari siswa. Terus mendorong pembelajaran aktif, adaptif dan berpusat pada siswa. Nah, tujuannya itu umpan balik. Nah, asesmen formatif ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya itu umpan dari segera. Jadi guru itu bisa memberikan umpan dari secara langsung dengan cepat agar siswa itu tahu hasil belajarnya. Terus kelebihannya itu deteksi dini kesulitan belajar, yaitu bisa menemukan kesulitan belajar siswa lebih awal sehingga bisa segera dibantu. Lalu kelebihan yang lain peningkatan keterlibatan siswa. Jadi kalau kelebihannya
dan terlibat dalam proses belajar. Untuk kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang lebih banyak. Kenapa? Karena dilakukan selama proses pembelajaran. Terus potensi subjektivitas, yaitu hasilnya bisa dipengaruhi oleh pendapat pribadi guru. Yang terakhir, beban tambahan dari guru. Kenapa kok menjadi beban tambahan dari guru? Karena harus sering melakukan penilaian dan memberi umpan balik pada proses pembelajaran. Contoh penerapannya yaitu kuis singkat, terus diskusi di kelas, refleksi jurnal belajar, observasi guru terhadap aktivitas siswa. Selanjutnya ada asesmen sumatif. Apa sih asesmen sumatif itu? Asesmen sumatif itu adalah penilaian yang dilakukan di akhir periode pembelajaran. Biasanya ini berfokus pada hasilnya, bukan pada proses. Kalau yang formatif pada prosesnya, kalau sumatif berproses pada hasilnya. Terus biasanya berbentuk ujian atau tes standar, proyek atau portofolio. Tujuannya dari asesmen sumatif ini yang pertama menilai pencapaian hasil belajar, yaitu untuk menilai seberapa jauh siswa telah mencapai tujuan pembelajaran, supaya menjadi dasar kenaikan kelas atau kelulusan. Yang ketiga, sebagai evaluasi efektivitas pembelajaran dan kurikulum. Jadi, asesmen sumatif ini juga bisa sebagai evaluasi bagi guru dan sekolah untuk melihat apakah pembelajaran dan kurikulum itu sudah berjalan dengan baik. Asesmen sumatif ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan gambaran kognitif dan kognitif. Tujuannya yaitu yang pertama gambaran awal kondisi belajar siswa. Jadi untuk melihat kondisi awal siswa sebelum belajar. Jadi guru itu tahu dari mana harus memulai pembelajaran. Yang kedua, identifikasi kesulitan sejak awal. Untuk mengetahui kesulitan siswa sejak awal agar bisa segera dibantu. Terakhir, mendukung pembelajaran berdiferensiasi dan adaptif, yaitu mendukung pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Apa digunakan asesmen diagnostik ini? Yang pertama, di awal tahun atau di awal semester untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Terus sebelum topik baru supaya guru itu tahu kesiapan siswa. Terus yang terakhir saat transisi pembelajaran atau perubahan pembelajaran. Untuk contoh penerapan yang itu berupa tes pelajaran matematika, reading test dan konsep. Ini untuk melihat sejauh mana kemampuan siswa. Kalau penerapan yang kognitif berupa akhirnya inventory, konsentrasi dan lain-lain untuk mengenal karakter dan kebutuhan siswa. Kesimpulan, asesmen ini sangat penting untuk memastikan ketercapaian tujuan pendidikan. Yang asesmen formatif ini memberi umpan balik berkesinambungan dan meningkatkan kualitas proses belajar. Yang kedua, asesmen sumatif yaitu evaluasi akhir untuk menilai penguasaan kompetensi dan dasar keputusan administratif. Asesmen diagnostik gambaran awal kondisi kognitif dan non kognitif siswa untuk strategi pembelajaran yang adaptif. Nah, ketiganya ini saling melengkapi. Yang pertama itu formatif fokus pada prosesnya, sumatif ini fokus pada hasil, dan diagnostik fokus pada kesiapan. Jadi penerapan yang seimbang itu pembelajaran efektif, inklusif, dan berfungsi pada siswa. Kenapa kok bisa dapat memotivasi siswa belajar ini ya? Karena mereka itu ingin mendapatkan hasil yang maksimal di akhir itu, karena untuk tes ujian itu. Untuk kekurangannya, yang pertama itu
balik secara langsung. Nah, jadi itu apa ya, siswa itu jadi nggak tahu pas proses pembelajaran itu letak salahnya di mana. Yang kedua itu tekanan psikologis. Nah, asesmen sumatif ini bisa menimbulkan tekanan psikologis, misalnya stres, karena itu apa ya, bersifat penting, karena kalau tidak lulus kan mungkin menimbulkan tekanan psikologis. Terus yang terakhir adalah kurang dari denda kesulitan belajar. Jadi fokusnya itu hanya pada hasil akhirnya, bukan proses. Jadi kurang dari denda kesulitan dalam proses pembelajaran. Untuk cara penyerapannya yaitu ujian akhir semester, tes nasional, proyek akhir, dan portofolio akhir. Masyarakat penuh ikhlas dengan tekad jadi dosen, bisa jadi guru, bisa jadi mantu, kita. Perubahan mau lewat mengayomi masyarakat, penuh ikhlas dengan tekad jadi dosen, bisa jadi guru, bisa jadi mantu juga bisa. Profesi guru paling keren saya ini, yang paling hebat saya ini. Timur ke barat, gurunya mau lewat mengayomi masyarakat, penuh ikhlas dengan tekad jadi dosen.